Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, di kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan rekan-rekan untuk dimintain pembahasan tentang siren ya. Jadi saran dari saya teman-teman jangan terbawa FOMO, jangan terbawa ya takut ketinggalan gitu karena siren ini udah naiknya kencang banget. Ya ini posisinya untuk short, posisinya untuk short lagi ya. Dan di sini kita update ya, kalau kita melihat dari kacamata 24 jam, memang dia kenceng banget untuk kenaikannya. Ya, ini bisa dia tertingginya udah menyentuh di area 0,9, hampir ya mendekati di area $1 lah ya. Udah di area 0,9 dan kalau kita mengacu pada perkembangan si Siren ini, teman ya. Nah, kita mengacu pada akun X-nya Siren. Nah, di sini kalau kita melihat ini masih aktif. Walaupun Siren ini masih aktif, tapi kita perlu waspada dan hati-hati juga. Jangan terbawa FOMO juga. Di sini kalau kita melihat untuk EGL1 ya atau Eagle Emergence di perdagangan pada area 0,038. Market cap 38 juta, volume 24 jam, 5,3 juta. Dari sudut pandang meme coin murni, ini masih merupakan asimetris tahap awal. Nah, pasokan penuh sudah beredar, tidak ada kelebihan pasokan setelah pelonggaran. Nah, jadi ini ya Siren ini nge-up tentang EGL. Nah, angle landing, teman-teman. Oke, ini adalah salah satu meme coin yang yang di-up oleh si Siren gitu teman-teman. Oke, tapi kita nggak akan fokus ke koin meme tersebut, tapi kita fokusnya ke Siren. Nah, jadi untuk akun Siren ini udah menjadi akun X yang notabene menjadi salah satu promosi koin-koin lain. Jadi dia nggak fokus terhadap koin Siren itu sendiri, tapi menjadi salah satu promosi koin-koin. Ini rata-rata mempromosikan koin-koin lain gitu. Makanya jangan terbawa FOMO. Apakah ini akan menjadi the next daripada Pipin untuk mengalami dump kembali gitu kan? Oke, jadi kalau kita melihat dari sirennya sendiri di sini bro ya, kita melihatnya dari sini dulu kacamata volumenya kecil bro di area 35 juta ya. Dengan persentase harga yang cukup kenceng sih. Tapi kalau kita berbicara market cap-nya masih di area 645 jutaan. Oke, hampir menyentuh di area 1 miliar. Dan total supply Siren memang dia nggak nyampe 1 miliar di area 728 jutaan. Tapi tetap bro, jangan terbawa FOMO ya. Oke, kita akan bahas Siren. Apakah dia masih kuat naik? Apa dia akan terjadi yang namanya rejection? Oke ya. Jadi kalau kita melihat dari time frame 4 daily seperti ini, belum ada data yang bisa kita ambil karena ini notabene masih kenceng-kenceng semua ya. Kita turunkan ke time frame 4 jam untuk ngambil data. Nah, kalau kita melihat dari time frame 4 jam, kacamata di 4 jam, teman-teman ya, kita akan ukur yang namanya Fibonacci retracement dari area sini ke titik tertingginya. Nah, di sini. Jadi dia memiliki kemungkinan kalaupun mau terjadi rejection, itu bisa sampai di area sini, bro. Nah, di area 0,6. Kalau mau terjadi rejection 0,6 ini adalah area apa? Area golden ratio. Dan di sini dia akan ngambil liquidity-nya dia gitu kan. Karena kalau kita melihat teman-teman ya, bentar. Di sini kita bisa melihat bahwasanya nah, di area 618 ini kan ada area celah gapnya dia. Set di sini ya. Nah, di sini dia ada gap. Di bawahnya ini ada gap. Oke, kemungkinan akan ngambil ini ya. Berarti kita bisa apa? Sedikit napas di area 0,55. Mungkin Siren bakal down dulu ke area tersebut. Tapi yang perlu kita lihat teman-teman ya, di area sini juga ada fair value gap-nya. Nah, apakah area ini hanya ngambil swing set, habis itu dia breakout lagi ke atas untuk ngambil liquidity yang di sini? Bisa jadi gitu ya. Tapi kemungkinan besar untuk saat ini Siren kemungkinan akan turun terlebih dahulu teman-teman ya. Melihat dari tekanan buyer ini yang udah mulai kecil-kecil kayak gini dan terjadi bantingan nih satu candle bearish yang cukup tebel, udah lumayan tebel bro dari time frame 4 jam. Kalau kita turunkan ke time frame daily, 1 jam, kita akan melihat nih ya, tekanan-tekanan seller udah mulai ada ya. Dan di sini kalau kita melihat dari kacamata 1 jam ya, ini adalah area-area tujuan penurunan daripada Siren itu ada di sini. Kalau kita melihat dari kacamata 1 jam kan memang di sini udah nggak ada gapnya ya. Di area sini pun udah nggak ada gap. Nah, barulah di area sini nih, di area 50 ada gapnya. Di mana? Nih ada fair value gap. Jadi nanti mungkin dia bisa
down sampai sini. Seperti yang kita bilang di daily ya, di 4 jam ya, akan ngambil liquidity di area 50. Nah, ya kan? Yaitu di area 0,6 gitu, Bro. Jadi kemungkinan dia akan down dulu nih. Jangan FOMO juga. Wah, Bang, aku masuk ya. Jangan ya. Terlalu bahaya kalau kalian masuk saat ini, Bro. Mending nunggu turun. Takutnya nanti seperti ini loh. Takutnya seperti ini. Ini kan udah terjadi 3 kali ya, Bro ya. Udah terjadi 3 kali nih. Nah, takutnya nanti ini akan terjadi lagi seperti ini setelah dia naik tinggi, Bro. Nih, naiknya tinggi banget kan? Ini tinggi banget, Bro. Ya, naiknya tinggi, habis itu dibanting, set, ya. Nah, ada satu candle bearish yang tebel, set, pelan-pelan naik, ini naik lagi, set, di sini, dibanting lagi satu candle bearish, ya. Habis itu, teman-teman ya, dia mengalami kenaikan kembali kan. Nah, ini, kita balikan dulu ya, set, di sini. Dia mengalami kenaikan, habis itu dibanting lagi. Kemarin nih, belum lama ini ya, beberapa hari yang lalu dibanting lagi. Ini mulai naik lagi. Apakah akan terjadi bantingan? Nah, kalau terjadi bantingan, set, ya mungkin bisa sampai sini nih. Satu candle bearish ini, set, bisa sampai sini. Di kepala 68 ataupun nanti di area 67. Takutnya kan itu, Bro. Gitu ya. Makanya jangan FOMO dulu gitu ya. Jangan FOMO, takutnya nanti dibanting lagi seperti sebelumnya. Ya, kita seharusnya ketika harga terjadi rejection, kita juga harus melihat nih area sebelah kirinya ada area yang cukup kuat nggak? Karena dia terpantul lagi pas di area demand-nya dia terjadi pantulan harga. Ini ya, pantulan harga. Oke ya. Mungkin sih dia akan rejection dulu. Oke, mungkin ini dulu ya tentang Chiron. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam. Untuk jumpa lagi.